Para hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sudah berada pada tahun baru Januari 2023. Kita sudah meninggalkan tahun 2022 memasuki tahun 2023, berarti tahun baru. Sebenarnya boleh saja tahun baru, bulan baru, hari baru, karena kehidupan ini terus-menerus berganti dan berubah. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Mungkin suasana atau keadaan, perasaan kita kadang-kadang berubah dengan berubahnya keadaan. Tapi ada satu hal harus kita perhatikan, bahwa kita harus tetap istiqamah. Semua boleh berubah, semua boleh berganti, tapi kita harus tetap istiqamah. Tentang topik istiqamah inilah kami ingin mengajak kita semua untuk kita renungkan pada kesempatan khutbah hari Jumat yang berbahagia ini. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, katakan untukku tentang Islam suatu ucapan, suatu kata atau satu statement, atau ya Rasulullah ajarkan kepadaku satu hal tentang Islam yang setelah itu aku tidak perlu bertanya lagi. Jadi sudah final, selesai. Nah, ini diminta oleh sahabat tersebut agar Rasulullah mengatakan kepadanya sesuatu tentang Islam yang setelah itu nggak perlu lagi aku mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Ini tentu saja sebuah pertanyaan yang sangat cerdas dan perlu kita ambil pelajaran dari jawaban terhadap pertanyaan ini. Rasulullah menjawab singkat. Nah, inilah satu hal yang orang ini tidak akan perlu lagi bertanya kepada orang lain setelah Rasulullah memberikan jawaban kepadanya. Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah, tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Dalam bahasa kita, istiqamah ini sering diartikan dengan teguh pendirian. Teguh pendirian ini kadang-kadang diartikan bermacam-macam. Tidak mengubah-ubah pendiriannya. Ada yang menganggap tidak mengubah-ubah pendapatnya. Sekali dia mengatakan A, tidak akan mengatakan B. Ini orang istiqamah. Kalau saya sudah bilang begini, tidak boleh, saya bilang yang lain. Nah, kalau seperti itu istiqamah, jika yang kita bilang itu tidak benar, maka kita terpaksa berpegang teguh pada yang tidak benar itu. Istiqamah tentu tidak demikian. Istiqamah ini adalah kata masdar dari
fi'il istaqama yastaqimu, istiqamah. Dan isim fa'ilnya mustaqimun. Inilah yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dalam ayat tersebut, kalau kita buka terjemahan Al-Quran atau terjemahan yang sering disampaikan oleh orang-orang, oleh guru, oleh dosen atau oleh penceramah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. As-sirat artinya jalan, al-mustaqim artinya lurus. Jadi istiqamah berarti lurus dalam berpendirian, berdiri tegak di atas jalan kebenaran, atau berpegang teguh pada jalan kebenaran. Ini istiqamah. Kalau ternyata salah, maka orang tersebut akan bersedia untuk meralat atau mengubah pandangannya, pendapatnya, atau pegangannya. Jadi istiqamah tidak mesti kalau saya sudah mengatakan A, saya tidak akan mengatakan B. Kalau ketika saya mengatakan A ternyata keliru, saya mau mengatakan yang lain yang bukan A, yang lebih benar. Ini yang seharusnya istiqamah. Kalau orang mengatakan, kalau saya sudah mengatakan A tidak akan mengatakan B, ini namanya fanatik. Buta, fanatik buta lagi. Tidak open minded, jumuk, kaku. Ini justru lebih berbahaya. Oleh karena itu, istiqamah adalah berpegang teguh pada kebenaran. Para ulama memang memberikan pendapat, memberikan makna istiqamah bermacam-macam. Sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama besar, dikutip dalam berbagai literatur Islam, ada menyebutkan istiqamah berarti melaksanakan kewajiban. Ada yang mengatakan istiqamah berarti ikhlas. Ada yang mengatakan istiqamah berarti taat. Apa yang disuruh dia laksanakan, apa yang dilarang dia jauhkan. Inilah istiqamah. Jadi apakah kalau kita melihat tadi istiqamah berarti berpegang teguh pada jalan kebenaran, maka istiqamah adalah tidak akan mau berpaling dari kebenaran itu sendiri. Tidak akan tergoda, tidak akan terpedaya oleh rayuan-rayuan, oleh motif-motif hawa nafsu, oleh motif-motif keduniaan. Orang yang mampu menolak segala rayuan nafsu yang bertentangan dengan syariat, menolak semua keinginan-keinginan syahwat yang bertentangan dengan syariat, yang memaksa orang itu menyeleweng dari jalan yang benar, orang inilah yang disebut dengan istiqamah. Itulah sebabnya istiqamah ini menjadi suatu yang sangat penting sekali. Karena itulah jawaban Nabi pada orang tersebut yang mengatakan, setelah Nabi menjawabnya, dia tidak perlu lagi menanyakan kepada siapapun. Statement yang sangat singkat namun mempunyai makna yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian ia istiqamah,
kemudian ia berpegang teguh pada pendirian tersebut. Berpegang teguh pada pendirian tersebut. Itulah sebabnya Sayyidina Abu Bakar menerjemahkan atau memberi makna istiqamah, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Artinya berpegang teguh pada syahadat, pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang istiqamah disebutkan oleh Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka, membisikkan kepada mereka, alla takhafu. There is nothing to worry about. Tidak ada yang perlu mengkhawatirkan kamu. Wala tahzanu, tak perlu bersedih. Tak perlu gundah, tak perlu sedih, tak perlu takut. Sebagian ulama menafsirkan ini akan terjadi pada saat atau detik-detik orang tersebut mau meninggalkan dunia ini. Malaikat datang menghiburnya. Jangan khawatir, jangan takut, karena tempat kamu adalah surga. Dan pada saat tersebut, di mana ada kemungkinan orang menjadi sangat gundah karena akan meninggalkan dunia ini, malaikat justru membisikkan sesuatu yang menenteramkan hatinya, yang membuat dia tenang, membuat dia mampu meninggalkan dunia ini, memasuki dunia lain, mampu crossing over dari suatu dimensi kehidupan dia memasuki dimensi kehidupan yang lain dengan penuh ketenangan, tanpa ada kekhawatiran. Dan dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh pada kebenaran, dan Allah menggunakan kata ahwa'ahum, jangan mengikuti keinginan mereka. Jadi dalam hidup ini memang banyak sekali godaan, termasuk Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya banyak godaan. Ada godaan politik, ada godaan finansial, ada godaan seksual, godaan syahwat, banyak sekali. Dan orang-orang kafir yang ingin mempengaruhi Nabi melakukan godaan-godaan tersebut. Ya, wahai Muhammad, kita kompromi saja. Ya, sekali kami datang untuk beribadat, menyembah Tuhanmu, sesekali kamu datang menyembah Tuhan kami. Wahai Muhammad, engkau menginginkan apa? Kedudukan, power. Kami berikan semuanya. Wanita cantik kami siapkan, harta yang banyak, tinggal kasih nomor rekening. Tawaran-tawaran seperti itu sejak Rasulullah SAW melancarkan dakwahnya sudah ada, dan sampai hari ini dan sampai akhirat, sampai hari akhir akan terus ada godaan-godaan seperti ini. Inilah disebutkan oleh Al-Quran ahwa'ahum wa la tattabi' ahwa'ahum. Jadi orang yang istiqamah sebenarnya adalah orang yang tetap konsisten melaksanakan tugas sebagaimana adanya, tidak akan pernah terprovokasi, tidak akan pernah bisa dirayu oleh berbagai keinginan, oleh berbagai promosi, oleh berbagai pemberian, pujian, apapun yang akan membuat dia senang, akan membuat dia bahagia secara keduniaan, tidak akan pernah membuat dia terusik untuk menegakkan kebenaran. Baik dia seorang hakim misalnya ketika mengetuk palu memutuskan perkara, ataupun dia seorang dosen, seorang guru, seorang pegawai, seorang petugas, seorang security, ia melakukan tugas sebagaimana adanya. Godaan tidak akan pernah membuat dia terusik, tidak akan pernah membuat dia berpaling dari melaksanakan tugas sebagaimana adanya.
Inilah orang yang istiqamah. Tidak mesti ia tidak akan mengubah pendapatnya. Soal mengubah pendapat, para sahabat Nabi pun mengubah pendapatnya. Imam Syafi'i mengubah pendapatnya. Orang bisa berpendapat pada hari ini begini dan besok mengubah pendapatnya. Kenapa? Ketika dia menemukan argumen-argumen hujjah dalil yang lain. Tapi soal kebenaran yang sudah ia yakini, maka ia tidak akan pernah tergoyah. Yang akan menggoyahkan seseorang dengan sebuah pendapat adalah ilmu, bukan duit, bukan rayuan, ilmu. Orang boleh berubah karena ilmu pengetahuan. Seorang hakim boleh mencabut keputusan yang dia ambil karena ilmu, karena fakta baru, karena data baru. Seorang boleh mengubah hasil ijtihadnya atau fatwanya karena ilmu, bukan karena sodoran amplop. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi pada seorang yang istiqamah hanya karena ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan tahun 2023 ini membuat kita mampu melaluinya dengan penuh istiqamah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.